Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Jumat pada pagi hari ini, tanggal 4 April 2025. Kita bersyukur, terima kasih hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan, sehingga kita diizinkan Tuhan hidup pada hari yang keempat, tanggal 4 April 2025. Ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Nafas kita milik Tuhan, semua kita miliki bukan berasal dari kita. Kita tidak berkuasa untuk mencipta. Kita bisa punya ide, kita punya rencana. Itu semua karena berkat Tuhan. Kita bisa hidup beraktivitas dan menikmati hari liburan. Ini semua berkat Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi kita mesti dekat dengan Tuhan. Pengharapan kita hanya Tuhan Yesus. Sebentar kita mau baca tentang keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Lanjutan dari kemarin. Supaya keturunan anak-anak kita dan kita semua adalah keturunan anak yang diberkati sama Tuhan. Diberkati Tuhan kalau hidup untuk Tuhan. Bukan untuk hidup untuk dunia. Bukan hidup untuk egois kepentingan diri sendiri. Bukan hidup untuk kepentingan dunia. Lihat saudara Whitney Houston, seorang almarhum penyanyi terkenal. Sewaktu dia masih kecil dipakai Tuhan. Suara begitu indah sampai dia menjuarai dunia. Dia suaranya begitu hebat, luar biasa. Tapi ingat bahwa dipakai Tuhan, suara begitu bagus. Itu ingat, itu semua karena Tuhan. Tapi akhir hidupnya sangat menyedihkan. Karena dia berkata, aku sudah tidak bisa membedakan antara kebenaran dan tidak benar. Karena dia hidup di dalam dosa. Dia mati yang kurang baik. Karena hidupnya yang Tuhan sudah berikan kasih karunia. Tapi akhir hidupnya pergunakan untuk dunia. Tapi mari Bapak Ibu bersama saya adalah anak yang sudah tebus oleh darah Yesus. Biar Tuhan memakai setiap kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saya Pastor Yakub Ramakram menyanyikan lagu ciptaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya ciptaan yang perdana dari Tuhan. Hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Oh Tuhan, karena dosaku Engkau mati bagiku. Apa yang harus ku buat untuk balas kasih-Mu? Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Bukan oleh usahaku hidupku diselamatkan, bukan oleh kebaikanku, tapi oleh rahmat-Mu. Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Ajarlah aku ya Tuhan mengerti rencana-Mu. Bentuklah hidupku Tuhan Yesus seturut kehendak-Mu. Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Dalam surat Roma pasal 9 ayat 21, demikian firman Tuhan. Apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Tapi Tuhan pakai hidup untuk tujuan yang mulia. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kemuliaan
kemuliaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Tuhan Yesus Juru Selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami membaca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Biar kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan mau pakai setiap kita guna tujuan yang mulia. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, kita ada di muka bumi bukan otomatis karpnya kita, bukan rencana kita, bukan rencana usaha orang tua, tapi ada tujuan ilahi Tuhan yang ciptakan kita. Dan kalau Tuhan ciptakan kita, maka harus mutlak hidup kita berpusat kepada Tuhan dan hidup menurut kehendak Tuhan, bukan menurut keinginan manusia. Manusia dikasih kebebasan buat Tuhan, bukan kebebasan yang tak beraturan. Semenang-menang manusia dikasih kebebasan. Seharusnya manusia tahu diri, dikasih potensi kebebasan. Kebebasan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bebas-bebasnya bukan berarti kebebasan untuk berbuat dosa. Sebebas-bebasnya untuk berbuat kebenaran. Karena unlimited truth, kebenaran Tuhan tak terbatas. Sempurna jalan Tuhan. Biar langkah demi langkah kita ikuti kehendak Tuhan. Kata firman Tuhan tadi, guna tujuan yang mulia. Biar Tuhan mau pakai saya sebagai hamba Tuhan. Saya sudah serahkan hidup saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya di atas 60 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Sudah 60 tahun lebih saya melayani pekerjaan Tuhan. Dari tahun 1961 saya sudah khotbah, saudara. Dari 5 tahun dari almarhum papi mami saya. Saya cinta Tuhan Yesus. Oleh karena Yesus yang cinta saya. Tuhan Yesus cinta Bapak Ibu. Bisa melayani pekerjaan Tuhan konsisten. Saya bisa konsisten setia 4 tahun lebih beritakan firman Tuhan melalui YouTube ini sejak COVID 2021 sampai saat ini. Pagi malam. Itu bukan kehebatan saya. Bukan. Itu karena kehebatan dari Tuhan Yesus. Bapakku Yesus yang dahsyat. Saya berasal dari Tuhan. Bapak Ibu berasal dari Tuhan. Ya, ingat kemampuan tidak punya apapun. Ya, kita bisa lahir itu dari Tuhan. Ya, banyak orang Tuhan panggil dia sebelum lahir, banyak yang sudah meninggal. Dipanggil Tuhan dalam kandungan ibu. Itu berarti Tuhan belum berkenan. Semua dalam otoritas Tuhan. Takut kita sama Tuhan. Maka kita minta sama Tuhan. Tuhan pakai hidupku. Kuserahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakai hidupku ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca lanjutan yang kemarin Bapak Ibu ya. 1 Tawarikh ya. 1 Tawarikh yang pertama tentang keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ya. Karena ini di dalamnya ada perjanjian Tuhan ya. Ayat 28 sampai 42 demikian firman Tuhan keturunan Abraham. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail ya. Karena Abraham waktu nama Abram bukan Abraham. Dia ambil gundiknya, diizinkan Sarai ya. Itu Hagar punya anak nama Ismail. Tapi anak perjanjian bukan Ismail, tapi anak perjanjian Ishak. Nanti saya mau baca ya supaya Bapak Ibu jelas ya di dalam 1 Samuel dalam Kejadian 17 ayat 19 itu anak perjanjian di Ishak. Saya mau baca ya supaya Bapak jelas ya. Kejadian 17 supaya jelas kita ikuti firman Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh
Karena Tuhan itu luar biasa. Kita bisa hidup sampai detik ini semua anugerah Tuhan. Saya mau baca Kejadian 17 ayat 19, karena ada Ishak, ada Ismail, ada Ishak. Ayat 19 dikatakan, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau menamainya dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunan. Amin. Mari kita mau sungguh sama Tuhan, karena Bapak Ibu sudah dipilih sama Tuhan. Kalau di dalamnya ada perjanjian yang kekal, janji Tuhan juga ada di dalam 2 Samuel 23:5. Keluarga-keluarga kita ada di dalam janji yang kekal. 2 Samuel pasal 23:5 dikatakan, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian yang kekal, teratur dalam segala kali dan terjamin, sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah dia yang menumbuhkannya. Amin. Di dalam kita ada janji yang kekal. Maka di dalam Abraham, anak Ishak, ada janji yang kekal. Maka saya tekankan di sini bicara tentang Ishak, bukan Ismail. Ismail tidak ada kata-kata penyanyi kekal, hanya bicara diberkati. Untuk itu saya mau tekankan bahwa kita adalah keturunan-keturunan yang diberkati sama Tuhan. Keturunan ini dalam ada janji yang kekal. Ya, terus berikutnya, inilah keturunan mereka, anak sulung Ismail, ialah Nebayot, lalu Kedar, Abdiel, Mibsan, Misama, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yitur, Nafis, dan Ketma. Mereka itulah anak Ismail. Itu anak Ismail. Ya, Ismail. Tapi di dalamnya tidak ada firman Allah katakan ada perjanjian kekal. Perjanjian kekal hanya untuk anaknya, namanya Ishak. Keturunan Gunik Abraham, perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Anak Yoksan ialah Seba dan Dedan. Anak Midian ialah Eva, Efer, Hano, Abidan, dan Elda. Itulah semuanya keturunan. Sekarang ayat 34. Abraham meranakan Ishak. Anak Ishak ialah Esau dan Ishak. Perhatikan saudara. Saya mau tekankan di sini. Ishak adalah anak diberkati. Abraham diberkati, Ishak diberkati. Malah kita baca ya dalam Kejadian 26, Ishak ayat 12-13 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ishak diberkati Tuhan. Terus berikutnya 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Karena sumber segala kekayaan datang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, biar Bapak Ibu semakin dekat sentral kita Tuhan Yesus. Karena di situ kan makin kaya, diberkati Tuhan. Jadi Ishak diberkati Tuhan, Abraham diberkati, termasuk Yakub juga diberkati. Karena Yakub itu menerima hak kesulungan, ya, menerima berkat dari Tuhan, ya. Pada waktu dengan Esau terima hak kesulungan, terima berkat, terima janji Tuhan, dan namanya Yakub diganti Israel, ya. Dan Yakub ini kalau kita lihat firman Tuhan, suka diam di kemah, saudara. Beda sama Esau, ya. Kalau kita lihat sini, Kejadian pasal 25, saya mau baca ya. Ayat 27, beda. Esau sama Yakub berbeda karakter, kualitas, ya. Dikatakan, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tinggal di kemah berarti di dalam. Dari masa kecil Yakub punya pergumulan dengan Tuhan. Kalau Esau di padang arti di dunia, padang dunia. Banyak sibuk buat dunia. Tapi Yakub di kemah. Pantesan beda. Kualitas beda. Waktu mari kita juga sama. Ya, di dalam Maliki pasal 3 ada perbedaan antara orang benar, orang fasik, antara orang suka beribadah kepada Tuhan dengan orang tidak beribadah kepada Tuhan. Yakub suka di kemah. Saudara, pada waktu dia pergi, ya, dia pada waktu akan dibunuh oleh Esau, diancam, dia pergi kan, dia jumpa di Betel, dia taruh kepala ini di atas batu, berjumpa dengan Tuhan. Malaikat Tuhan naik tangga ke surga. Ada batu bicara Kristus, berarti andalan Yakub kepada Kristus. Dan waktu bergumul dengan Tuhan, yang makanya disebut Israel, bergumul dengan Tuhan. Jadi artinya bergumul, berkaul karib dengan Tuhan. Maka hidupnya diberkati Yakub, ya, sampai namanya Israel sampai sekarang. Puji Tuhan, nama saya juga Yakub dan diberkati sama Tuhan. Rohani, jasmani diberkati karena saya andalkan Tuhan Yesus dan saya cinta Tuhan Yesus. Terus berikutnya 35, anak Esau ialah Elifas, Rehel, Yeus, Yelam, dan Korah. Anak Elifas ialah teman Omar, Sefi, Gertam, Kenas, Timna, dan Amalek.
Anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama dan Misa. Anak Seir ialah Lotan, Sobal, Sibion. Anak Dison, Eser dan Disan. Anak Lotan ialah Hori dan Homam. Adik perempuan Lotan ialah Timnah. Anak Siobai ialah Alian, Mahat, Ebal, Sefi dan Onam. Anak dari Sebot ialah Ayah dan Ana. Keturunan anak ialah Dishon. Anak Dishon ialah Hamran, Esiban, Yitran dan Keren. Ayat 42 yang terakhir. Anak-anak Eser ialah Bilham, Sawan dan Yaakan. Anak Dirsian ialah Us dan Aran. Amin. Saya tidak kupas yang lain, karena semua di dalam Alkitab hanya sekedar silsilah. Tapi saya mau kupas tentang Abram, Ishak dan Yakub. Esau sudah selesai, karena Esau dia menjual hak kesulungannya. Esau menjual kesulungan karena menganggap rendah, saudara. Tidak menghargai akan kasih karunia Tuhan. Seringkali sama, saudara. Oh, kita takut sama Tuhan supaya kita belajar untuk hidup berkenan sama Tuhan, supaya jangan sampai hidup kita sembarangan, saudara. Tapi mari kita mencari perkara yang kekal. Mari kita suruh baca. Dan saya utarakan kemarin Kejadian 25 ayat 32 sampai 34. Esau menganggap rendah, saudara. Demikian kita keselamatan kasih karunia Tuhan. Jangan menganggap rendah, tapi hargai keselamatan. Lihat ini Esau. Saat Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak keseluruhan itu? Coba. Setiap kita pasti akan mati, tinggalkan dunia. Tapi mari keselamatan kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita, jangan dianggap remeh, saudara. Tapi suatu janji Tuhan yang kekal. Kita takut sama Tuhan, kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh ikut Yesus. Keselamatan pelihara, jaga keselamatan. Filipi pasal 2:12 dengan takut dan gentar. Lihat ini, Esau menganggap rendah, saudara. Ayat 34 ini. Apa lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan. Coba, ringan dianggap sepele. Banyak orang Kristen menganggap keselamatan rendah, ringan, senangnya hidup sembarangan. Tapi melalui firman-firman kita dengar, terlambat, saudara. Kita baca Ibrani. Esau sampai nangis tidak terlambat, saudara. Ibrani. Sampai dia menangis apapun terlambat, saudara. Pintu tetap ditutup. Ya. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan. Mari kita baca. Lihat ini. Ibrani pasal ke 12 ya. Pasal 12 ya. Saya mau baca. Ibrani 12 ayat 17 demikian ya firman. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan menjujurkan mata. Enggak bisa ini Esau. Ayat 16. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau orang punya nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Lihat ini. Seringkali manusia menjual keselamatan kasih karunia karena perkara duniawi. Saya pernah mendengar seorang pendeta. Ya, dia murtad, dia tinggalkan Yesus karena uang, karena seorang wanita, karena bicara kedagingan dunia. Dia jual keselamatan. Sampai nangis pun tidak bisa, saudara. Jangan pernah mengkhianati Tuhan. Tapi kita semua anak Tuhan, keturunan, anak diberkati. Seperti tadi saya sampaikan, keturunan Abraham diberkati, Ishak diberkati, Yakub diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, jangan seperti Esau. Tapi kita mau seperti Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh, biar Tuhan mau pakai setiap kita untuk kemuliaan Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayanimu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Ishak, Abraham, Yakub diberkati karena punya sifat taat. Lakukan firman Tuhan dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.